Umar bin Khattab. Umar adalah sahabat Nabi yang mulia, terkenal dengan ketegasannya. Saking tegasnya diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Al-Faruq. Faruq artinya membedakan mana benar, mana salah. Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaannya adalah pernah satu waktu dia lagi masuk ke rumah Nabi SAW, kemudian para istri Nabi lagi bicara, dan suara mereka tinggi. Bukan kena tidak santun sama Nabi SAW, tapi lagi ngobrol satu sama yang lain, perempuan-perempuan lagi pada ngobrol. Begitu Umar datang, semua diam. Lalu Nabi SAW senyum. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa anda senyum? Semoga Allah membuat anda selalu senyum. Kata Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini. Waktu kau belum datang tadi, suaranya mereka tinggi semua. Begitu kau datang, senyap. Enggak ada suaranya. Maka kata Umar, hai musuh-musuh Allah, apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut pada Rasulullah SAW? Maka kata Ummu Salamah, istri Nabi yang paling tua, tentu saja hai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Umar orangnya tegas, luar biasa gitu. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, gara-gara ketegasanmu ini, halal, halal, haram, haram, gak ada main-main. Maka ketahuilah, demi zat yang bunuh-bunuhku dalam genggamannya, demi Allah maksudnya, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Karena takut bertemu dengan Umar. Bapak Ibu sekalian, Umar punya kisah banyak sekali, radhiyallahu anhu. Luar biasa juga kisah-kisahnya. Beliau pernah, Bapak Ibu sekalian, di zaman khilafahnya beliau, didatangi oleh anaknya, dan anaknya ini berkata kepada ayahnya, Umar, anaknya masih kecil kebetulan, ayah, teman-teman saya mengolok-olok saya karena baju saya sobek, beliin baju baru ayah. Maka kata Umar, baiklah, pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kayak tempat penyimpanan harta, makanan, minuman, persiapan umat Islam. Kata Umar, pergilah kepada pamanmu penjaga Baitul Mal, sampaikan salamku, dan bilang, kalau ayahmu sedang meminta gajinya dimajukan, ambil itu lalu belilah baju. Maka anaknya pun pergi ke sana, lalu berkata, paman, ayahku Amirul Mukminin Umar bin Khattab menitip pesan, katanya kalau bisa gajinya dimajukan. Lalu kemudian saya akan ambil untuk beli baju karena teman-teman saya mengolok baju saya sobek. Lalu kata penjaga itu bilang apa? Sampaikan salam kepada ayahmu Amirul Mukminin. Bilang, apakah ada jaminan bahwasanya ayahmu masih bisa hidup sampai akhir bulan sehingga dia bisa bayar itu? Sekarang belum selesai, belum tanggal terima gajinya. Kalau dia ambil sekarang, apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti? Maka anaknya dengan polos pulang. Wahai ayahku, pamanku penjaga Baitul Mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah ada jaminan engkau akan hidup sampai akhir bulan? Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak sambil mengatakan, pamanmu benar, pamanmu benar. Tidak ada yang bisa menjamin Umar hidup sampai akhir bulan. Apa yang mendorong seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa Umar seperti ini? Padahal dia raja, dia bisa suruh ambil gaji, bahkan bisa utang. Tapi subhanallah, kuasa Allah SWT. Kisah yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah satu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi ini masih berpikir. Maka raja ini berpikir upeti aja. Mereka juga tidak mau berperang dengan muslimin. Itu salah satu orang perdana menterinya raja ini yang membawa sekitar 3.000 prajurit, diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas. Begitu masuk itu gerbang Madinah, maka lewat seorang muslim penduduk Madinah. Lalu kata perdana menteri Romawi ini, hai muslim, berhenti dia. Saya mau tanya, di mana istanahnya Raja Agung Umar? Si muslim ini diam, lalu dia bilang, istana? Kalau yang anda tanyakan rumahnya Amir Mu'minin, saya tahu. Lurus saja, nanti belok kanan. Lalu orang muslim ini pergi. Kata si perdana menteri ini, belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas, lalu tidak minta duit. Ini tentu sifatnya orang muslim, bukan mengemis dan minta-minta. Dia bilang, kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagiin duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, dikasih. Jadi ini orang tidak minta, sudah jadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini? Orang kaya raya kah? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki. Dia jalan terus sampai di ujung, dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu. Kotak saja, satu pintu, 2 jendela. Kalau 2 lantai tinggal tambah 2 jendela di atas. Itu rumah paling besar.
Dia jalan-jalan, tidak ada penduduk Madinah juga kosong, nggak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu muslim, ada lagi situ muslim penduduk Madinah lagi duduk di bawah pohon. Lalu dia bilang, hai muslim. Berdirilah orang itu. Lalu dia tanya, di mana istananya Raja Agung Umar? Kata si muslim itu, kenapa engkau mencari Umar? Dia bilang, ada surat datang Raja Agung Umar kepada Raja kami Romawi, mengajak kami masuk Islam. Dan Raja kami masih menolak, maka kami membawa ini upetinya. Kami akan bayar. Lalu orang itu pun melihat kiri kanan, dia lihat banyak sekali peti. Ini orang lagi bicara sementara dia di bawah, Perdana Menteri di atas kuda ya. Kata orang itu, bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar? Maka orang itu bingung, apakah anda betul Umar? Kata dia, iya, saya Umar. Turunlah Perdana Menteri ini, begitu menghadap depan Umar lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kata Umar, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya sudah lama dengar nama anda dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya kalau dengar nama anda saya sudah ketakutan. Anda di sini ngapain? Di bawah pohon Amir Mu'minin. Dia bilang, saya lagi tunggu baju saya dicuci. Umar bilang, dia cuci bajunya sendiri, dia gantung depan rumah. Saya lagi tunggu kering. Jadi, duduk di bawah pohon. Apakah anda tidak punya pengawal? Nggak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah. Dia bilang, gara-gara itu saya masuk Islam. Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping. Duduk sendiri dengan keyakinan bahwasanya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau, itu Islam sudah menguasai setengah dunia. Karena tahun 15 Hijriah, utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab yang dikirim pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Dikenal dengan perang Yarmuk gitu ya. Tahun 16 Hijriah diutuslah pasukan ke Persia, takluklah Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab, dengan 30.000 orang mengarahkan 240.000. Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, beliau utus lagi pasukan 8.000 orang menuju ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Tembus Mesir, Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, seluruh Afrika bahkan Spanyol nanti terbuka masuknya Islam di sana. Setengah dunia dikuasai, nggak ada pengawalnya satupun. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa lakukan ini Bapak Ibu sekalian? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah, tidak ada pengawalnya, sendirian jalan. Kisah yang masyhur mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau sudah pendengar alhamdulillah, kalau belum dengar bisa diambil pelajaran. Satu malam Umar bin Khattab pernah sakit 3 hari. Nggak keluar, dan biasanya beliau keluar setiap hari. Lihat orang-orang Madinah kalau sudah tidak ada lagi yang perlu baru dia tidur. Sendirian jalan. Hari keempat beliau keluar. Jalan terus sambil ke pinggir kota Madinah ada api unggun. Mampir ke sana ada seorang ibu, anak-anaknya 3 orang lagi nangis di depannya. Lalu kata Umar setelah salam, wahai amatullah. Amatullah ini maksudnya hamba Allah, perempuan. Kalau laki-laki Abdullah. Wahai amatullah, ada apa denganmu? Dia bilang pemimpin negeri ini tidak adil. Dia nggak tahu kalau ini Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, saya sama anak saya sudah lapar 3 hari. Jadi 3 hari yang Umar tidak keluar, di situ ada kelaparan. Ya Allahu alam pemimpin kita sekarang ini bagaimana keadaannya negara-negara Islam yang tidak pernah mau tahu keadaan masyarakatnya. Semoga saja mereka diberi hidayah ya. Kalau ada yang meluangkan waktu, alhamdulillah. Kan ini tanggung jawab semuanya kan. Berapa banyak orang yang kelaparan. Umar 3 hari nggak keluar sudah ada orang kelaparan. Dan orang ini sudah langsung memvonis Umar tidak adil. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Kata Umar, lalu apa yang kau masak? Diangkat pancinya, batu. Batu dimasak dengan air. Kenapa kau masak batu, hai ibu? Dia bilang, supaya anak-anak saya mengira saya masak. Enggak ada makanan, mau ambil makanan dari mana? Maka dengan seperti itu mereka kecapean, menangis, tidur. Itu yang saya lakukan selama 3 hari. Maka Umar bilang, baik, tunggulah sebentar. Umar tidak pakai tunggu, langsung ke Baitul Mal. Ngambil gandum, ngambil segala macam kebutuhan, dipikul sama Umar. Ada satu sahabat, lagi lewat, lihat, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, raja maksudnya. Apa yang anda pikul ini? Mau kemana? Kata dia, ada yang saya pikul, makanan. Kata dia, baik, biarkan saya bawa. Kata dia apa? Apa kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Tidak usah ikut-ikutan. Ini tanggung jawabku ini. Orang ini penasaran, diikuti dia. Ini Umar mau kemana? Umar jalan sampai pinggir kota Madinah, tengah malam ini. Ini bukan waktu duhur. Kalau kita kan sekarang siang-siang, tunggu mana kamera baru bisa diambil gambarnya. Ini tengah malam sendirian. Saya tidak singgung siapapun ya. Alhamdulillah tidak ada penyebutan nama. Kalau ada yang merasa bagus lah. Tapi yang jelas Umar ini tengah malam bawa pikul sendiri.
Mau dibantu pun sama pegawainya, temannya, enggak. Diikutin sampai tiba di sana. Umar enggak pakai banyak ngomong, pancinya diambil, dibersihin, dimasakin sama Umar dengan tangannya sendiri. Sampai selesai masakannya sudah, dimakankan ibu itu, dikasih anak-anaknya, sisanya gandum 1 karung dikasih. Kata ibu itu, kalau seandainya Umar seperti kamu, enggak ada orang yang kelaparan. Maka orang yang sedang sama Umar datang, hai ibu, tahu siapa orang ini? Enggak, saya enggak tahu. Itu Amir Mukminin Umar. Langsung dia pun minta maaf, bukan saya Amir Mukminin, saya tidak tahu, saya sudah dengar keadilan Anda segala macam. Kata Umar, sudah enggak masalah. Itu Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu. Tapi tengah malam mau ngurus orang ini enggak gampang. Sampai pernah di zaman khilafahnya Umar, di siang bolong, lagi panas. Madinah kalau lagi panas 55 derajat, panas sekali. Sampai bibir pecah-pecah, telapak kaki kita pecah karena panasnya biasa ya. Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, 2 anak mantu Nabi SAW, pernah siang hari lagi makan siang sama-sama. Waktu mereka mau bubar dari makan siang, lewat lagi panas, saking panasnya mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya. Lalu mereka lihat dari jauh ada orang yang sedang ngumpul-ngumpulin, tarik-tarikin unta yang sedang lepas, kambing yang sedang lepas. Sampai di tangan kiri kanannya banyak. Kata Uthman kepada Ali, siapa orang siang-siang bolong begini mau ngurus-ngurusin ini nih? Unta-unta, dan ini kelihatannya bukan unta dia, karena unta-unta yang lepas dipegangin sama dia, ditarik, kambing dikumpulin banyak. Kata Ali, saya juga tidak tahu, ayo kita lihat, mungkin kita bisa bantu. Begitu mereka dekat, mereka lihat Umar radhiyallahu anhu. Umar gak tidur siang, gak apa, ngurusin unta-untanya sama kambingnya masyarakatnya yang lepas, dikembalikan ke rumah masing-masing. Siang hari bolong. Dan sekian banyak kisah yang luar biasa berhubungan dengan